Selesai, kita kumpul di sini. Amin. Ayo kumpul di sini dekat Imam Kayafas, terus pemimpin dari Bait Allah itu, dan gubernur Romawi. Ya. Kenapa mereka tidak mengerti sama sekali Tuhan Yesus itu bukan raja aja, raja Tuhan dari seluruh dunia kan? Jadi masih ingat nggak waktu Yesus lahir, datang orang Majus dari timur mencari bayi yang akan menggantikan Raja Herodes. Raja Herodes paling sudah ya kan, padahal seluruh dunia adalah di tangan Tuhan Yesus. Maka mereka salah mengerti. Maka gubernur Romawi mengatakan, atau imam-imam dari Bait Allah itu, Kayafas, kan Bapak yang memimpin dari sini, imam-imamnya sudah dikira. Dia berbicara cara rohani untuk menyelamatkan kita ini. Katanya dia ada nggak di bawah ditahan semalam di sini, tidak ditemukan, tapi sudah dicap, ada penjara. Nanti kita turun ke bawah, ternyata ada. Dia turun sakit. Ini gubernur tadi. Oh, bagus. Oke. Nanti ibu satu siapa saja berdoa. Tenang aja, spontan aja. Oke. Sudah itu dia mengirim bukan ke Bait Allah, tapi ke penguasa Romawi. Oh ya. Kenapa? Kata dia Pontius, mereka pertemukan Pontius sudah bikin Yesus dari Nazaret. Aku tidak menemukan kesalahan secara rohani. Tapi hati-hati Romawi akan diusir dari sini. Ya, kata Tuhan Yesus juga menegur juga Romawi kan. Ya, maka dikirimlah besoknya ke Pontius Pilatus yang kita akan kenal besok namanya Jalan Salib. Ya, jadi terus puncaknya itu besok, sehingga aku tidak menemukan kesalahan. Ya, jadi Yahudi mengatakan salibkan dia, bebaskan, bahkan dia cuci tangan. Anda sering berkata, Papa, jangan campur tangan dengan dia. Dia tidak bersalah, kok ini menurut saya aku sudah. Jadi dia pernah mengatakan, maka ada yang mengatakan kalau Pontius Pilatus itu pertobatannya nanti sudah kembali ke sana, bertobat cari ucapan ini, salibkan dia, bebaskan, baru ada yang tulis disalibkan Injil. Yesus Raja Gede dari Nazaret. Ya, di sini dari tahan semalam, nanti di sini kita turun ke bawah. Siapa yang memimpin doa? Sebisanya dia. Aku aja. Oh ya udah. Udah sih, siapa nih mau? Biar saya bikin. Ayat itu Ya udah. Ayo. Ini kita harus ke sini. Di sini Yesus tahan semalam. Oke. Di sini Yesus ditahan semalam sebelum disalibkan. Ibu Mel ikut enggak? Ibu Mel Kalau nggak ikut nanti kasih kemarin kamera ke saya syuting. Oke. Di batu-batu. sebelum disalib dan Oh di sini. ini rumahnya Kayafas salib ya. Itu rumah Kayafas. Ini ya istana Kayafas tapi pada penjara. Kita di atas panas, di sini sejuk ya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki rumah Kayafas. Tadi diberikan penjelasan dari Papa bahwa ini rumah Kayafas dan ini adalah tahanan di bawah tanah, di mana semalam Tuhan Yesus ada di sini. Dan ini ada Mazmur, ya saya akan bacakan izin Mazmur 88 ayat 87. Ya, saya bacakan ya. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, yang siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang di hadapanmu, sendirikanlah telingamu kepada
teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku tak dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruhkan aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas muka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenakalanku daripada padaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan. Sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala rupa? Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa, ya Tuhan, kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripada-Mu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa kami, Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau tahu Tuhan Yesus bahwa kedatangan kami, pribadi lepas pribadi, bukan karena kehendak kami Tuhan. Kami percaya bahwa ini adalah kasih karunia-Mu Tuhan, berkat bagi kami orang pribadi. Dan kami disatukan dalam satu keluarga hari ini Tuhan, menyaksikan perjalanan iman yang harus kami lalui selama ini Tuhan. Begitu banyak penyangkalan diri kami, begitu banyak kesesatan kami Tuhan. Tapi hari ini Tuhan Yesus, kami merasakan Tuhan, bagaimana Engkau begitu menderita dalam penangkapan Getsemani, kemudian dibawa di hari ini ke Kayafas, disiksa. Hari ini pun Engkau sudah mengorbankan diri-Mu bagi kami semua. Tapi kami yang sudah diselamatkan, kadang kami menyangkal Engkau Tuhan. Melalui ruangan ini Tuhan, biarlah Engkau memperbarui hidup kami pribadi atas pribadi Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi hidup bahwa Engkau telah hadir bagi penyelamatan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurna kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Amin. Sini kan? Ini ketika Yesus ditangkap dan akan diadili. Dan ini tadi tempatnya yang ke dalam bawah itu, ketika dia ditahan di rumah Kayafas.
Agnes, ayo. Iya. Ayo juga boleh kelihatan. RR kanan kiri sebelah om. Bagus dong. Nggak boleh di tengah, ngalangin. Langsung penjara. Kita tunggu. Iya, maaf, baca Mazmur. Dikere. Ayo duduk. Karena gereja mau tutup nih. Karena yang Romani harus makan. Ayo Alex. Matius 26:34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur bahwa kami tiba di tempat gereja penyangkalan supaya mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami disangkali atau dikhianati oleh orang-orang terdekat, maka kami ingat Yesus pun pernah dikhianati oleh Yudas dan Petrus. Tuhan, kami tahu bahwa itu sangat sakit. Namun Tuhan, kami belajar dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ajarkan kami untuk kami jangan menyangkal Tuhan Yesus, walaupun apa saja yang harus kami hadapi, susah, untung, rugi, sakit, dan sehat, kami tetap taat dan setia kepadamu. Jauhkan kami Tuhan, anak-anak cucu kami, dari penyangkalan terhadap iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, beri kekuatan baru untuk kami bisa melanjutkan perjalanan kami. Berkati akan Bapak dan keluarga, kesehatannya, Melani dan keluarga dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, perhatikan jam dulu tutup ya. Berbahagialah Bapak Ibu masuk di tempat ini Padang Efrata, makanya di depan itu nanti kita foto di depan pagar in excelsis Deo itu. Jadi kalau foto tuh mesti langsung tulis di Padang Efrata Lukas 2 ayat 8 supaya nanti kalau pas Natal tuh baca, oh iya ya, terima kasih Tuhan saya sudah injak Padang Efrata itu. Nah, di sini di daerah itu ada gembala-gembala di sini ya, di padang menjaga kawanan ternak waktu malam. Bapak Ibu, ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus itu, Tuhan Allah pilih gembala itu pekerjaan yang paling hina. Karena apa? Karena dengan binatang-binatang biasanya dia tidak pulang-pulang ke rumah. Yesus pilih pun para nelayan. Ini gembala. Kemudian Tuhan datang memberi kasih karunia pada kita, pada para gembala. Dan kenapa bilang jangan takut? Karena kalau hadirat Allah lewat malaikatnya turun, pasti akan seperti Musa, tanggalkan kasut. Ini kuncinya ayat 11 Bapak Ibu. Orang Islam bilang, kasih tunjuk ayat kalau bilang Yesus Tuhan, saya masuk Kristen. Nah, dia lupa ayat ini, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Kristus Tuhan. Ini malaikat yang mewartakan bahwa hari ini telah lahir Kristus. Dan ini tandanya, yaitu seorang bayi dibungkus. Kalau bahasa Pak Mike punya terjemahan 2 bilang dipedung. Dibungkus dengan lampin-lampin itu kain belaco lebih murah lagi. Yang paling murah. Ya, yang paling murah itu anak Allah di situ. Terbaring dalam palungan. Palungan nanti kita connectivity gereja kelahiran. Yang selalu saya katakan, kalau Yesus di palungan, nih taruhlah ini palungan. Palungan itu tempat makan binatang. Maka para pelayan itu dia ada di bawah palungan. Para pelayan itu dia di bawah palungan, itu tempat maaf itu kotoran-kotoran. Jadi mau ketua sinode ke pendeta apa dia kotoran. Tidak ada guna, tapi kalau dia sudah mulai naik di atas, berarti dia sama dengan Tuhan Yesus. Nah, berarti dia sudah antikris. Karena Yesus di kandang, itu teologi saya itu. Karena ulang-ulang kandang domba, saya bilang, aduh iya ya Tuhan, Engkau aja di kandang domba. Kok kami ini melayani Engkau mau naik di atas kandang? Itu dia. Jadi kalau pendeta pelayan sudah mulai sombong, berarti dia sudah mulai merangkak naik di atas palungan kandang. Begini beritanya 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu paralel yang Matius 5, Yesus katakan berbahagialah orang yang membawa damai. Ketika
ketika berita sukacita itu sudah disampaikan, malaikat-malaikat kembali ke sorga, ayat 15. Iya. Lalu gembala-gembala itu bingung. Tapi dalam kebingungannya, ayat 15 bagian B. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ini mereka mau konfirm. Benar nggak ya? Benar nggak ya malaikat bilang itu ya? Ayo kita lihat ke sana. Ayat 16 Bapak Ibu ya, ayat 16. Ini kata kuncinya, keywordnya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Confirm nggak? Betul nggak? Betul. Berarti berita si malaikat itu bukan bohong dong. Ya. Karena mereka bilang, ayo kita ke Bethlehem. Bukan dia bilang, oh lagi halusinasi, halu. Mereka pergi ke Bethlehem. Saya sharing Bapak Ibu di bertabur, yayasan bertabur itu kata kunci cepat-cepat. Hampir tidak pernah kami istirahat. Saya, Opa John ini, 1 hari sebelum kami datang, kami pelayanan di penjara 3 Raksa. Saya ajak beliau bilang mau pergi. Mau pergi mana Opa? Saya bilang, mau tukar dolar. Dolar nggak lari, cepat ikut saya. Cepat, cepat. Kata kuncinya cepat, cepat. Kalau bahasa Yunani bilang raih kesempatan, karena kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Untuk pelayanan, lihat para gembala. Begitu dia dengar berita, cepat, cepat. Jadi melayani umat Tuhan itu cepat, cepat. Lihat tuh, Ibu Melani, umur sama dengan saya. Cepat, cepat. Nah itu ikut para gembala. Jadi melayani. Pak Pal juga dalam Pak Pal dengan saya keterbatasan di kaki. Saya tidak seperti 2023 lagi, tapi cepat, cepat. Ayat 16 kata kunci. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan pada mereka tentang anak itu. Jadi ketika mereka confirm, dia menyampaikan bahwa malaikat kasih tahu bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ayat 19, Bapak Ibu lihat. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kenapa Maria? Dia lagi bergumul. Pertama, masih perawan, tapi hamil. Itu tradisi orang Yahudi, itu keluar di pintu gerbang itu dia diraja mati. Ya, tradisi perjanjian lama. Begitu, koreksi kalau saya salah Pak Fal. Benar, benar. Dia akan diraja mati. Makanya dibilang, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Perempuan itu suka banyak hal yang disimpan rahasia. Perempuan, dan dia renungkan, ada hal yang dia simpan. Waktu Maria bergumul dia tidak sendiri, makanya dia pergi berkunjung kepada Elisabeth. Yang tua mandul bisa hamil, yang virgin hamil, makanya Lukas 1 ayat 35 kalau saya nggak salah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang tua menopause hamil, yang virgin hamil. Maka 2 perempuan ini mulai pergi dan bercurhat. Coba lihat di PKP, ibu-ibu tukang bercurhat itu karena gara-gara Maria dan Elisabeth. Kalau mereka sudah mulai banyak pergumulan, coba lihat 2 perempuan aja termasuk saya pasti curhat. Kenapa? Karena Maria dan Elisabeth. Dia merenungkan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah, memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat semuanya itu sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Beberapa catatan penting. 1, bahwa bukti sejarah Oma Ana bilang, ternyata semua yang di Alkitab ada. Ya, dulu saya masih guru sekolah minggu, saya kira Israel di sorga. Masih saya guru sekolah minggu SMA itu, saya pikir Israel itu ada di sorga. Ternyata ada di dunia ini. Jadi Oma tadi waktu di Petrus, oh iya ada Noni. Makanya saya bilang kalau grup saya, sebaiknya baca Alkitab dulu baru dapat. Kalaupun sudah datang sebelum baca, maka bersyukur Anda ingat. Jadi nanti kalau mulai mau Natal, glow gitu-gitu ya. Oh iya terima kasih Tuhan, saya sudah ada di padang gembala Efrata. Kedua, bahwa berita sukacita itu Allah selalu memilih bukan orang yang ahli Taurat. Padahal ahli Taurat ini Mika 5, orang so tahu loh ini. Tapi yang dipilih adalah para gembala. Kelas 2 untuk orang Yahudi. Gembala, siapa namanya? Nelayan. Mereka orang-orang kecil ini, bagaimana mungkin dia di bawah gua begini, malaikat bisa datang begini. Ya, tapi dibilang jangan takut. Ketiga,
Berita sukacita itu harus dikonfirm, harus dibuktikan. Jadi kalau orang bilang, oh iya dia berkarunia ini, harus dibuktikan. Oh iya tadi Melani bilang ada tuh ibu pendeta gereja apa itu? Gereja perempuan apa katanya? Nah itu harus dibuktikan. Oh gereja ini aliran apa ya? Harus dibuktikan tapi bukan menghakimi. Standar atau ukurannya adalah kitab. Yang keempat, ketika mereka konfirm, mereka pergi dan memberitahukan. Artinya apa? Bersaksi. Yang kelima, benarlah bahwa Yesus adalah Tuhan. Mana buktinya? Ayat keberapa? Lukas 2 ayat 11. Saudara kita di seberang bilang, kasih tahu saya kalau Alkitab ada Yesus katakan diri dia itu Tuhan, saya akan jadi Kristen. Dia lupa. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu kan malaikat yang bilang. Dia lupa. Lukas 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Yohanes 14 ayat 6, akulah Jalan kebenaran dan hidup. tidak ada seorang pun sampai pada Bapa tanpa melalui aku. Yohanes 21 atau 20, akulah pintu, akulah roti hidup, akulah gembala yang baik. Jadi lunturlah semua tanggapan orang dunia yang katakan bahwa Yesus adalah Tuhan dahulu, kini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Untuk melulu. Tadi di Taman Getsemani kan dibilang, lalu mata murid-murid tidak tahan mata padahal sepelebar batu. Maksudnya Yesus bawa mereka supaya bisa menguatkan. Ternyata modal tidur lah orang siapa yang jatuh dari kisah Rasul, siapa yang jatuh dari atas itu yang mati, anak muda itu siapa namanya? Waktu Petrus ada berkhotbah bagus lupa tikus atau siapa gitu Ya, tikus. ya jatuh mati. Jadi kalau mengantuk dia jatuh mati. Ya, siapa mau tanya? Pak tanya Bu, saya iya silakan. Desember kan perayaan Natal kita Kristen kan Iya. tanggal 25. Ya, Tanggal 25 itu kan salju, Bu. iya. Dan tidak ada pengembalaan. Kenapa kok tanggal 25, Bu? Ya, kalau 25 itu kalau gereja yang Koptik kita pergi di Mesir itu Natalnya Januari. Ya, Januari. Jadi kalau 25 nanti Pak Paling itu harus baca sejarah gereja itu ada Pak Paling paham ada apa bulannya si Ibrani ya yang oleh Bapak gereja dihitung. Apa Joni lihat Elia Miron punya Iya, deskripsi. aku pernah lihat. 25 Desember itu lihat jatuh di pas. Jatuh pas. Jadi selain sejarah gereja, secara teologis 25 itu juga adalah di mana memang salju itu jangan pakai yang ini karena Ibrani orang Yahudi itu punya musim beda dengan kita. Begitu ya. Jadi Bapak gereja harus katakan 25 itu berdasarkan apa hari bulan Januari apa Pak Pal? Bulan Januari Yahudi. Iya. Karena mereka ini Yahudi pakai lunar kan. Iya. Kalau kita pakai 12 jam yang sudah statis gitu. Ada bulan-bulan nanti saya share. Ya, ada bulan. Ya. Jadi 25 Januari itu ya dan amin karena setelah ulasan lebih pas itu Elia Miron dia ulas itu ya. 25 Desember. Tapi Koptik, Kristen Koptik di Mesir, si Rami dan kawan-kawan itu dan Mina itu Januari. Kalau kita itu minggu Epifania, minggu penampakan, gitu ya, Pak Joni. Oke, Bapak Ibu cukup ya? Jadi apa yang Anda belajar dari Padang Efrat? Ayo ulangi coba. 1. Belum bubar ini. Cepat-cepat bersaksi. Ya, Cepat-cepat bersaksi. cepat-cepat bersaksi. Konfirmasi. Ya, sampai di cepat-cepat bersaksi. Saya sampai sini, saya mau bilang loh, Ernita ini adik saya ini, beliau ini sibuk. Dia orang proyek ini, Ibu Ernita. Suatu ketika saya sangat letih dan saya bikin pengumuman di rumah. Saya tidak terima tamu karena saya begitu capek. 3 malam saya nggak tidur. Saya tidak terima tamu. Tiba-tiba Ernita WA saya, Horas Ina, ini ada temanku yang Buddha.
Dia sakit. Inang mau aduh saya berbunga, aduh Tuhan kan saya udah bilang mau istirahat, Tuhan kenapa sih kasih dia WA saya? Lalu saya bergumul dan saya ingat ini, cepat-cepat. Saya janji beliau bilang, oh iya, malah dia tawar lagi. Saya jemput ya, aduh jangan. Malu banget pendeta kayak bos-bos dijemput lagi. Enggak, saya pergi aja. Dan saya naik Grab. Rumah sakit Pelni ya. Bapak Ibu kalau ada IG Yayasan Bertabur lihat, itu orang muda, temannya Ibu Ernita, dan saya katakan, luar biasa Tuhan punya kasih karunia menyelamatkan dia. Begitu saya berdoa dan Erni, 1 minggu meninggal ya. Tapi kita dua dapat 1 jiwa. Kita berdua dapat 1 jiwa, itu yang namanya cepat-cepat. Jadi pulang itu saya tidur di Grab, saya bilang Tuhan, nanti saya sakit mau ke Yerusalem. Kalau boleh Bapak jangan kasih pelayanan dulu Bapak, saya minta izin dulu Tuhan. Tapi ketika saya bikin pengumuman di rumah tidak terima tamu, justru Tuhan kirim tamu. Begitu Bapak Ibu, jadi enggak stop. Mungkin Opa Joni tahu, Pak Michael lebih tahu. Ya, jadi Erni sudah membawa jiwa di dalam segala kesibukannya. Tapi yang saya salut, di dalam kesibukannya dia masih bisa meraih 1 jiwa. Berapa jiwa Anda bawa? Kalau Tuhan panggil, bukan tanya berapa kontrakan. Dia tanya berapa jiwa kamu bawa. Ya Bapak Ibu kalau lihat, kalau Pak lagi jelasin saya pegang handphone, itu menjawab pertanyaan orang 90 grup baca kitab di sini. Kalau Tuhan panggil saya ribuan jiwa saya udah bawa. Targetnya berapa jiwa Bapak Ibu bawa untuk Tuhan. Jangan hidup asal-asalan. Hidup harus ada target. Cepat. Saya bilang kepada Bapak Ibu Bertabur, saya kayaknya terakhir saya ke Yerusalem ini karena mengingat kaki saya tidak kuat. Tetapi masih di sini orang sudah daftar. Ibu pendeta, saya mau pergi, aduh udah 10 Tuhan, kakiku ini tidak seperti dulu lagi Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, kalau udah sakit Bapak Ibu kira saya tidak bergumul. Kalau udah sakit saya nyanyi lagu sekolah minggu. Kakiku berjalan cari jiwa. Itu aja Bapak Ibu. Jadi pakai hidup baik-baik. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Kita tidak pernah tahu sampai Natal kita masih hidup atau tidak. 2023 Pak 2 orang Tuhan panggil. Masih ingat Oma yang saya bawa meninggal. Dan Ibu Yana yang istri polisi meninggal. Oma itu saya bilang, ayo Oma. Belum tentu Oma bisa datang lagi. Ayo Oma. Dan Tuhan panggil dia, selesai. Ya, jadi Bapak Ibu pakai waktu cepat. Jangan hidup dalam daging lagi. Karena inilah tubuh dan darahku. Pakai waktu cepat-cepat. Bertobat itu bahasa Ibrani syuf. Dia putar balik dari hidup. Umur bertambah, jangan kita kayak Rasul Paulus bilang minum susu. Kita sudah harus makan makanan keras. Ada target untuk hidup ini. Saya terus terang Bapak Ibu dengan Om atau saya mendengar Tuhan Yesus, aduh terima kasih Bapak lewat 1 hari. Aduh terima kasih Tuhan. 1 hari sebelum saya datang, Bapak Ibu Oma punya tongkat itu masih baik. Pak Michael tahu, saya di rumah pakai 2 tongkat Bapak Ibu. 2 tongkat ini, tongkat satu sini, tongkat ini. Takut dan gentar. Ternyata Tuhan memang grup ini diundur-undur sampai saya kuat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi cepat. Ayo, ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa pencipta langit dan bumi, yang turun menjadi anak domba Allah, Yesus Kristus di dalam kerendahan. Di sini Tuhan kami mengucap syukur kami dilayakan Tuhan menginjakan kaki di sini. Tuhan, Padang Efrata mau menyatakan bahwa Tuhan Allah memilih orang yang biasa-biasa saja, yang rendah hati, dan yang mau mewartakan Injil kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi renungan bagi kami dan boleh membawa berkat bagi kami. Ketika kami dipilih untuk melayani, harga mati kami harus hidup dalam kerendahan hati. Berkati grup kami Tuhan pribadi lepas pribadi, supaya kami cepat-cepat mencari jiwa. Supaya kami cepat-cepat pergi untuk memberitakan Injil kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua pribadi lepas pribadi dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Khusus bagi Bapak perlindungan segala di dalam seluruh keberadaannya Tuhan. Banyak jiwa yang sudah tertolong. Dan Tuhan berkati hamba-Mu bersama keluarga. Tuhan berkati Ibu Melani juga dalam setiap karya layannya. Berkati Samuel dan juga Fitri dan kami sekalian. Ini doa kami Bapa, terpujilah Kristus Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Oke, marilah kita jalan. Apa-apa.
Tahu, mama nggak kuat. Iya, nggak apa-apa. Tadi udah dibilang, udah dijelasin sama Bu Pendeta. Iya katanya. Biar nggak ngambek lagi kan, daripada yang kayak kemarin yang ngambek ya. Ini tempat kelahiran Yesus ya? Ini tempat kelahiran Yesus. Pintunya kecil sekali. Kayak jendela pintunya. Sini ada gereja ini, udah pernah lihat gereja begini nggak? Belum. Gereja begini mungkin tapi dekorasinya tidak di Indonesia nggak ada. Karena ini adalah gereja Ortodoks Yunani. Kalau di sana, seperti itu yang si anak muda promonya tadi, arminya itu nanti kalau kita keluar dari tempat di Israel, nih persembahan. Begini saya bahasa Indonesia. Nah, inilah gereja paling tua di bumi ini. Setelah kekristenan berkembang, satu ibu Raja Romawi namanya Helena bertobat langsung karena anaknya dipercaya menang berperang melawan raja yang lain menjadi raja di Roma karena melihat salib Yesus. Jadi dia langsung bertobat datang sini mencari 3 tempat: kelahiran, penyaliban, dan kenaikan. Jadi kita harus percaya namanya credo, pengakuan iman. Aku percaya Yesus lahir di Bethlehem. Aku percaya Yesus disalib di Yerusalem. Aku percaya Yesus terangkat ke surga. Kalau yang 3 ini tidak dipercaya berarti Nggak Kristen. belum Kristen, ya kan? Sehingga nah, lantai yang aslinya dulu di sini, andai kata dikasih 20 cm ke saya, 20 cm ke Ibu Melani, kami, ya ibu itu mungkin ke New Zealand saja, saya kembali. Harganya tidak terbayar. Itulah sebabnya ditutup dengan ini semua, supaya jangan dicongkel-congkel pencuri. Lihat nih, di situ tidak ada lagi. Dicongkel-congkel oleh... Ini bisa foto. Boleh berfoto, nanti sesudah nanti. Nah, yang berfoto kita pening tempat kelahiran. Itulah sebabnya pintu gerbang ini diperkecil, supaya si pencuri tidak. Tapi sekarang itu supaya kita di sini, ini gereja ini dibangun untuk menghormati, menandai di mana Yesus lahir. Tempat kelahirannya namanya Palungan. Kita ke sana ya. Nah, di situ turun ke bawah pelan-pelan. Ini ikutin aba-aba Ibu Melani untuk fotonya. Ada di situ 2 tempat di mana Yesus lahir dan mana Yesus dibaringkan. Nah, sudah itu kita naik ke atas, nanti di sini berfoto ya. Yuk. Gereja kelahiran.
Sinyalnya, tolong ya, tanggalnya berapa? Oma dulu aja balik. Pak, ini juga nanti di Oma mana? Oma mana? Oma sudah Pak antar duluan. Perhatikan Tante Koni ini tanggal semua loh. Oke, yang kedua kakinya jangan di sini sampai Geser belakang sedikit ke belakang mundur tempat kelahiran. Ini kan yang mau dijual polisi di restoran. Tempat Jangan tutupan. Nah, gitu ya. Ini tempat kelahiran Tuhan Yesus. Di sini. Karena ada dua orang. Ya, ayo datang. Sorry, brother. Kemudian ini palungan. Kalau sudah palungan pergi ke Ini sungai palungan. Ini palungannya. Ini palungannya. Nah, sekarang ke palungan nih, palungan. Sorry ya. Kalau sudah ke palungan baru ini supaya nanti ya semua ke palungan gimana yang harus dibaringkan. Betul, Pak. Berdiri. Ini palungan. Ya, palungan. Kalau sudah selesai Jadi ini palungan tempat Tuhan Yesus. Sebelah sini. Baik, betul. Ngasihnya di mana ya itu? Oh, di sini. Makasih. kalau ada Masuk terus ke sini.
Ini apa Bapak? Nanti yang sudah jelas. Oke. Sini, sini. Sini, sekaligus jelasin. Belum dijelasin dulu. Sini sudah dijelasin. Ayo. Ya kan, di sini orang seberang itu juga masuk ke ini kalau ada perayaan Natal yang dapat karena Kristennya sedikit. Baik. Saat itu gereja Kristen Ortodok. Ya Armenia yang tadi minta donasi itu, gereja kecil yang besar Ortodok. Orang jagoannya Ortodok. Gereja kedua di sini ada Katolik. Ini gereja. Ya, satu waktu Katolik disuruh pergi dari sini. Karena mereka itu orang Barat itu takut untuk berbudaya dan penjajah di sini. Karena kalau orang Ortodok dari Yunani gayanya sudah setengah ada, maka mereka bertahan tidak pernah pergi dari sini. Kalau Katolik baru kembali ke sini. Ini dibangun gereja ini. Namanya Gereja Santa Katarina di Martiri yang di Gunung Sinai itu ada biara Santa Katarina. Nah, itu dari Alexandria itu ada kota orang Kristen yang pelabuhan ke Laut Tengah sana kan di Mesir. Nah di situ orang Yunani satu bangsa yang lebih maju sebelum Romawi kan. Nah satu ibu muda ini dari keturunan orang pintar, orang berada, justru berkorban untuk melayani. Zara ada juga, mesti pastinya sedikit tapi yang kita pelajari. Dengan pengorbanan ini banyak yang menjadi Kristen, terutama yang high class itu. Akhirnya dimartirlah dia, si ibu ini, ibu muda gitu, yang melayani, tapi tubuhnya ditemukan di Gunung Sinai. Nah itulah katanya mitosnya gitu. Disitulah dibangun untuk penghargaan biara perpustakaan yang paling besar di sana. Itu di Simak Belukar yang Pak kali juga. Iya. Nah itu dulu. Iya, kadang bisa masuk itu, kadang tidak. Nah ini gereja ini persembahan untuk namanya. Santa Katarina di Martiri yang di Gunung Sinai. Sehingga itu satu-satunya kalau nggak salah gereja yang dipersembahkan untuk melayani. Nah, di bawah gereja dua ini Ortodoks dan Katolik kan, Ortodoks Yunani dan Armenia. Di bawah ini ruangan itulah Bethlehem awal. Ini kan lama sekarang. Kosong. Lantai yang tadi waktu di mana Yesus lahir, andai kata dikasih kunci kita masuk sini di bawah gereja ini. Di sinilah ruangan di mana Santo Hieronymus patungnya di sini, yang menerjemahkan bahasa Alkitab itu ke bahasa Latin. Karena terjemahkan orang tidak mengerti kan? Kalau terjemahkan ke bahasa Manado, bahasa Batak aja lah. Dari mana mereka tahu? Ya supaya penginjilan, penyebaran. Jadi itu maka dia dibunuh. Itu patungnya di sini. Tapi inilah posisi di mana Yesus lahir dan pengembangan yang kekristenan. Kenapa di sini? Awalnya di sini, lahir di sini kan? Ya, datanglah mereka untuk membangun biara di sini. Jadi itulah pentingnya gereja. Kita ulangin 3 penting: gereja kelahiran, nativity, gereja penyaliban, dan di mana Yesus bangkit dan angkat ke surga. Ya kan? Itu penting. Terus ada gereja-gereja yang lain itu nanti sudah gereja yang 3 ini. Ya, karena ibu raja itu mengatakan anaknya menang berperang melawan raja Romawi. Yang lain dia diangkat menjadi kaisar di Roma. Dia mengatakan itu semua adalah karena Yesus dari Nazaret. Kalau anak kita bertobat, berarti ibunya tidak bertobat lagi kan? Biasa. Jadi datanglah dia ke sini mencari tempat di mana gerangan tempat di mana sang juru selamat Yesus dari Nazaret disembah oleh para gembala ini disuruh bangun gereja. Di mana dia salib dan bangkit
itu dibangun gereja di Yerusalem dan berangkat ke surga udah kita udah bisa belum Ya, ada. sudah. Kapan? Ya, itu. Nah, itu Jangan ancaman apa-apa. ancaman aja ya. Baik, jadi itu kita nggak boleh ke sana, tapi Bapak Ibu berfokus di depan Sana. sampai Hiroshima. Sesudah itu nanti kita keluar ke sana,